channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Al-Kamal yang mementingkan istri daripada ibunya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Ia adalah seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Intinya, Alqamah adalah seorang yang zuhud dan selalu menuruti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Alqamah sakit keras. Dia berbaring di rumahnya, tak bisa kemana-mana. Alqamah menyuruh istrinya untuk memberi kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi sakitnya ini. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kabar bahwasanya Alqamah tengah sakit keras di rumahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan Alqamah di rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinkanlah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Maka berangkatlah Ammar dan Bilal menuju rumah Alqamah, tapi ternyata ketika keduanya telah sampai di rumah Alqamah, ia tengah berada dalam kondisi sakaratul maut. Melihat kondisi Alqamah sudah seperti itu, Ammar dan Bilal langsung saja bergegas supaya dia segera mengucapkan la ilaha illallah. Namun, Alqamah ternyata sulit mengucapkan kalimat itu. Lisannya seolah-olah kaku. Dia terlihat seperti tak sanggup mengucapkan kalimat itu. Ammar dan Bilal kembali menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu bahwasanya Alqamah sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada mereka, apakah Alqamah masih mempunyai kedua orang tua? Lalu salah seorang dari mereka ada yang menjawab, "Wahai Rasulullah, Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemuiku, maka datanglah kemari. Namun jika tidak, maka biarlah aku yang akan ke sana." Singkat cerita, utusan ini menemui ibunya Alqamah dan menyampaikan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Alqamah pun berkata, jika dirinya lah yang lebih berhak dan pantas untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, dia pun mengambil tongkatnya dan berjalan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah keduanya telah bertemu, Rasulullah bersabda, "Wahai ibunya Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang kepadaku wahyu dari Allah yang akan memberitahukan hal itu kepadaku. Bagaimana sebenarnya keadaan putramu si Alqamah ini?" Kemudian ibu ini menjawab, "Wahai Nabi Allah, anakku itu rajin mengerjakan sholat, banyak berpuasa dan senang sekali bersedekah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai ibu, lalu bagaimana perasaanmu terhadapnya?" Ibu Alqamah menjawab, "Wahai Nabi Allah, sebenarnya aku menyimpan amarah kepada anakku itu karena dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan aku. Ditambah lagi dia itu durhaka kepadaku." Mendengar hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai ibu, sesungguhnya kemarahanmu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat yang ditalkinkan oleh Ammar dan Bilal. Maka sekarang pergilah engkau dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak." Ibu Alqamah jadi penasaran. Dia pun berkata, "Wahai Rasulullah, untuk apa aku mengumpulkan kayu bakar?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan membakarnya di hadapanmu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan membakarnya di hadapanmu." Ibu Alqamah pun berkata, "Jangan wahai Rasulullah, aku tidak akan sanggup jika engkau melakukan itu di hadapanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai ibu, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih pedih dan lama untuk anakmu Alqamah. Tapi
Jika engkau ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Alqamah, maka maafkanlah dia dengan hati yang ikhlas. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, sedekah, dan puasanya itu sama sekali tidak akan berarti. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi serta semua kaum muslimin yang ada di sini bahwa aku telah ridho dan memaafkan semua kesalahan anakku, Alqamah, ujar ibu Alqamah. Mendengar kesaksian dari ibunya Alqamah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bilal, pergilah engkau sekarang ke rumah Alqamah. Kemudian lihatlah apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Barangkali ibunya Alqamah ini mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari hatinya, atau barangkali dia hanya malu kepadaku." Langsung saja Bilal berangkat dan dari dalam rumah Alqamah, ia mendengar Alqamah mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian Bilal langsung kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai orang-orang semua, sesungguhnya kemarahan ibunya Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat dan ridhonya yang telah memaafkan Alqamah. Alqamah pun meninggal dunia." Kemudian Rasulullah SAW melihatnya dan memerintahkan agar dia dimandikan untuk kemudian dikafani. Nabi SAW bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya, serta meminta keridoannya. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ibu, dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ibu." Alqamah ialah gambaran seorang yang mementingkan istri, lalai memenuhi hak orang tua. Alqamah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, dan sedekah tak luput ditunaikannya. Namun, sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucap syahadat saat sakaratul maut. Tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah, dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua, kecuali ia bertobat dan perbaiki sikap. Kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alqamah. Ia memilih maafkan Alqamah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Siksaan akhirat lebih berat dan lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api dunia tak seberapa dibanding siksa api neraka di akhirat. Demikian tutur pesan Rasulullah. Demikian kisah Alqamah yang disarikan dari kitab Al-Kabair karya Sayyid Sadin, Abu Abdillah, Ad-Zahabi, Beirut, Darun Nadu, halaman 46. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Wallahu a'lam. Subscribe, like, share, dan komen